Jadi selain dalil fawailul lil musallin, itu ada dalil hadis sahih. Isi hadis sahihnya adalah laisa fin naumi tafrid. Dalam tidur itu tidak ada dosa. Wa innamat tafridu, tetapi yang dosa itu adalah alaman nama pada orang yang tidur walam yusolli, sholat masuk tapi belum sholat, hatta yaji'a waktu sholatin ukhra, bangun-bangun sudah waktu sholat lain masuk. Jadi orang yang misalnya zuhur nih, masuk zuhur, cuman karena ngantuk banget tidur tuh, padahal sudah masuk waktu zuhur. Bangun-bangun setelah asar belum sholat zuhur, maka dari mulai tidur dicatat dosa. Kenapa? Karena tidurnya perantara tidak melaksanakan sholat. Dan para ulama mengatakan makruh tidur menjelang waktu sholat karena takut kebablasan. Nah, itu kaitannya dengan tidur. Tapi hakikatnya orang yang tidur itu diangkat buku catatan amalnya. Dalam hadis sahih itu rufi al-qalam an salas, diangkat buku catatan amal dari 3 orang, yaitu salah satunya anin naim, orang yang tidur, hatta yastaiqid, sampai dia bangun. Nah, ini saya cerita sedikit dulu melebar ya. Jadi sebulan lagi ini kan bulan puasa ya, betul ya. Nah, di bulan puasa itu ada 10 malam terakhir. Dalam hadis-hadis sahih, kebiasaan Rasul itu sadda mi'zaroh, mengencangkan ikat pinggang. Ahya lailah, menghidupkan malam-malam 10 itu dengan ibadah. Nah, di kita ini Bapak Ibu kadang ada yang salah paham, ngakunya iktikaf padahal numpang tidur. Nah, ndak sadar tuh Bapak Ibu kalau tidur itu ndak dicatat iktikaf. Harusnya kalau sekedar numpang tidur ya di rumah aja lebih enak, ada kasurnya. Sebab tidur di masjid dengan tidur di rumah sama saja, ndak ada bedanya itu. Kenapa sama saja? Diangkat buku catatan amal. Ya cuman yang bedain kali kalau tidur di masjid dapat sahur gratis kali Bu ya. Nah, itu aja mungkin, barangkali kalau ada sahur gratis. Maka tujuan iktikaf itu ahya lailah, agar kemudian menyedikitkan tidur, dihidupkan dengan ibadah. Mau baca Quran, cuman kan baca Quran terus capek. Mau sholat terus capek. Biasanya panitia iktikaf itu cerdas Pak, istirahatnya pakai taklim. Taklim ini kan aktivitas diem, yang kerja telinga. Jadi kalau capek baca Quran, capek sholat, yang dilakukan apa? Ngaji, belajar, dengerin ilmu, itu menghidupkan namanya. Nanti selesai taklim, baca Quran kembali, zikir kembali, sholat kembali, capek lagi, taklim lagi, dihidupkan tuh malam. Jangan sampai fisiknya rusak kan, maka ya diatur saja. Kalau merusak fisik juga dosa. Kalau biasanya tidur dalam satu malam itu 5 jam, ya kalau di 10 malam terakhir kurangilah 3 jam. Kalau biasanya 8 jam, kurangilah 5 jam. Semampunya badan. Nanti kodok tidurnya siang hari. Nah, niatnya juga lagi menghidupkan malam.
Nah, memang tidurnya harus dikodo di siang hari, ya kan, biar malam berikutnya bisa semangat lagi. Karena di badan ini ada hak. Kalau dipaksakan bisa sakit. Tapi kalau di rumah tidur 8 jam, di masjid iktikaf juga tidur 8 jam, ya mendingan di rumah. Lebih enak. Nah, seperti itu. Apa yang menjadi landasan? Tidur itu tidak dicatat pahala dan dosa. Bagaimana bagi orang yang tahu seseorang yang tidur sudah dewasa, terus kemudian belum sholat, apakah wajib membangunkan dia? Wajib. Karena wasailul wujub wajib. Perantara wajib itu hukumnya wajib. Enggak sholat itu kemungkaran bukan, Bu? Kemungkaran. Dalam hadis, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ada orang ya, mungkin sampai melakukan dosa enggak sholat gara-gara tidurnya sudah masuk waktu sholat. Ya bangunkan. Seperti apa fungsi azan? Salah satunya bangunin orang tidur agar berangkat ke masjid. Maka sholat subuh itu Rasul perintahkan 2 muadzin. 1 Bilal dalam hadis sahih, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal disuruh azan sebelum subuh tuh, masih malam. Kenapa? Yang suaranya lantang seperti itu. Biar orang bangun, sebab habis bangun itu jarang yang langsung ke masjid. Biasanya izin dulu ke kamar mandi. Minimal buang air kecil, maksimal buang air besar tuh. Kalau bangunnya pas azan subuh, datang ke kamar mandi, buang air besar, lagi mules lagi, ya sudah selesai sholat subuhnya. Maka dibangunkannya sebelum subuh lewat jalur azan. Nah, azan 2 kali itu sampai sekarang berlaku di Mekah dan Madinah. Jadi apa kesimpulannya? Membangunin itu bagi orang yang memungkinkan sholatnya tidak wajib, sholatnya tidak dilaksanakan di waktunya, hukumnya wajib. Tapi dia sudah dewasa, ya iya, azan juga buat orang dewasa, bukan buat orang anak-anak, bukan buat anak-anak. Kalau dibangunin marah bagaimana? Ya yang marah setan. Seperti itu. Karena yang tidak terima dengan kebaikan itu adalah setan, bukan dirinya tapi nafsunya. Tapi kalau orang bertakwa harusnya berterima kasih. Kan seperti itu. Alhamdulillah dibangunin. Bahkan kemudian, ya Allah, kok nggak ada yang bangunin? Problemnya apa? Jadi besok di hari kiamat itu yang pertama kali ditanya sholatnya. Kalau sholatnya bolong-bolong, nerakanya apa? Sakor kan. Dalam surah Al-Muddathir itu kan orang-orang soleh di surga itu fi jannati yatasaalun, di surga saling bertanya. Anil mujrimin. Mujrim itu ahli maksiat. Makanya penjahat bahasa Arabnya mujrim. Muslim tapi ahli maksiat, kawannya dia, makanya di surga heran. Kamu kan sekolahnya bareng, mesantrennya bareng lagi, kadang ngajinya bareng. Kok saya di surga kamu di neraka? Maka nanya, masalah kamu fi sakor,
Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Ternyata jawabannya ngagetin Bapak Ibu. Qalu lam naku minal musallin. Iya, saya dulu di dunia sholatnya bolong-bolong. Kelihatan soleh di depan, kalau di belakang sering nggak sholat, kan itu masalah. Maka membanguninnya jadi wajib. Lebih wajib lagi orang tua ke anak. Sebab orang tua itu tidak bisa masuk surga sendirian. Bagaimana ayatnya? Anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bukan anfusakum naro, bukan. Ada wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dalam hadis, farrajulu mas'ulun an ahli baiti. Besok kepala rumah tangga itu di hari kiamat tidak hanya ditanya amal dia, tapi juga ditanya amal anak istrinya. Tapi kalau sudah usaha maksimal ternyata anak istrinya nyeleweng, lolos ini. Tapi kalau gara-gara suaminya, gara-gara bapaknya yang menyebabkan melakukan perbuatan maksiat, walaupun bapaknya orang soleh, ketarik Pak. Sebab farrojul, seorang kepala rumah tangga, mas'ulun dalam hadis sahih itu, ditanya besok di hari kiamat tidak hanya tentang amal ibadahnya, tapi juga an ahli baiti, tentang amal soleh anak istrinya. Di sini. Baik, cukup ya Bu.